Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Salimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai saat ini kita masih tetap semangat menjalankan aktivitas saum di bulan Ramadan. Sahabat Salimah, tentu kita semua menginginkan yang namanya bahagia. Kita ingin menjadi pribadi yang bahagia. Atau barangkali cita-cita semua orang, apa yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai apapun, tentu kita lakukan dalam rangka mencapai kebahagiaan. Namun pertanyaannya, apa sih yang dinamakan dengan bahagia itu? Atau orang yang seperti apa yang dinamakan sebagai orang yang berbahagia? Kebanyakan tentu orang menisbatkan bahagia itu sebagai pencapaian dalam hal sisi duniawi. Misalnya orang melihat ketika ada orang yang sangat kaya, memiliki harta berlimpah, dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Di sisi lain dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang luas, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Atau juga dinamakan bahagia manakala dia terkenal di mana-mana, memiliki popularitas yang tinggi. Apabila dia YouTuber misalnya, pengikutnya bisa jutaan, ratusan juta. Masya Allah gitu. Tapi apakah betul itu yang dinamakan sebagai orang yang berbahagia? Kalau tinjauannya seperti itu, maka seharusnya orang yang paling kaya lah yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak sekali orang kaya yang bahkan dia tidak merasakan kebahagiaannya. Jangankan merasa bahagia, ingin tidur nyenyak pun dia harus meminum obat tidur misalnya. Artinya dia merasa cemas dengan kehidupannya, tidak merasa nyaman dan bahagia dengan kehidupannya. Atau orang dengan jabatan yang sangat tinggi harusnya berbahagia, tapi pada kenyataannya dia tidak merasa tenang hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya penuh diatur dengan protokoler. Kemana-mana harus ada pengawal, harus ada jadwal ini itu. Nggak nyaman hidupnya dalam keseharian. Berarti itu bukan sumber kebahagiaan. Demikian pun yang memiliki popularitas yang tinggi. Dia tidak nyaman, katanya tidak nyaman sekarang sudah populer dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu bisa kemana-mana dengan bebas, sekarang kemana-mana orang minta foto, minta, kalau zaman dulu sih minta tanda tangan dan seterusnya. Artinya tidak merasakan kebahagiaan. Jadi sebetulnya apa sih yang dinamakan kebahagiaan? Karena kita lihat banyak orang yang tidak beruntung secara harta itu tapi memiliki kebahagiaan dan seterusnya. Kalau kita lihat dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa yang namanya bahagia adalah orang yang merasa nyaman dan tenang hidupnya. Karena apa? Karena memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Itu dikataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Artinya sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian yang namanya bahagia. Bahkan langsung ke inti masalahnya. Bahagia merupakan rasa, dan rasa itu ada di dalam hati. Maka orang yang berbahagia adalah yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang nyaman. Dan ketika kita berbicara hati, tentu kita berbicara dengan yang punya hati itu siapa? Sang pemilik kebahagiaan itu siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada dua jenis kebahagiaan. As-sa'adah itu ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah ukhrawi, mental kita. Yang kedua adalah kebahagiaan majasi, yaitu duniawi, yang fana, yang tidak abadi. Nah, karenanya sebetulnya dunia yang fana itu bisa menjadi bahagia bagi kita dan bisa menjadi hakiki manakala itu ditarik dalam rangka untuk keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang kaya raya itu bisa menjadi bahagia dengan apa? Misalnya dia banyak bersedekah, dia banyak membangun masjid, dia banyak membangun yayasan yang semuanya adalah untuk kebaikan umat. Maka kebahagiaan yang dia dapatkan berbeda dengan kebahagiaan yang hanya dia miliki sendiri. Ketika berbagi, kebahagiaan memuncah dan lebih abadi. Demikian juga dengan yang lainnya, misalnya orang yang memiliki jabatan yang akan menjadi kebahagiaan bagi dirinya di dunia dan akhirat manakala dia memberikan kebijakan-kebijakan yang akan banyak memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk masyarakat banyak.
Nah, itulah yang paling utama adalah kebahagiaan itu dari hatinya. Kalau kita menjadikan hati itu cenderung atau selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kejadian, baik dia kaya atau miskin, tapi dia yakin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa andaikan ya kita mengetahui bahwa apa yang sudah disiapkan, ditakdirkan oleh kita di masa yang akan datang, maka hatimu akan meleleh karena cinta kepada Allah. Kenapa? Pasti yang terbaik oleh Allah. Mungkin dalam kacamata kita begitu banyak musibah, kesulitan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, tapi di ujungnya adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati kita akan meleleh karena cinta kepada Allah. Kenapa? Di ujungnya ternyata itu semua karena untuk kebaikan kita. Masya Allah. Maka orang yang kuat adalah orang di dalamnya diliputi dengan ujian-ujian terlebih dahulu, maka dia menjadi orang yang kuat. Ya, begitu akhwat fillah, sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kebahagiaan adalah berasal dari hati yang tenang, dan hati yang tenang berasal dari keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apapun yang diberikan oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi semoga di bulan Ramadan ini kita lebih meyakinkan diri kita bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kebaikan bagi kita. Yang jadi PR buat kita adalah sebagai apapun kita, mampukah menjadikan itu amal soleh buat kita. Bukan kaya atau miskin, bukan punya jabatan atau tidak, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita untuk sebaik-baiknya kebaikan untuk orang lain. Itu saja, semoga kita menjadi pribadi yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.